Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 859579078, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Majene. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum dari mata kuliah Praktikum IPA di SD untuk memenuhi tugas sesi 6, yaitu dari modul 7 optik, KP1 sifat cahaya, KP2 lensa cembung dan cermin cekung, dan KP3 mata atau bintik buta. Praktikum pertama yaitu sifat cahaya, terkhususnya percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung dan cermin cembung. Dan ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu pertama ada HP sebagai senter, ada lilin, ada penggaris, ada busur derajat, ada celah cahaya, ada layar, dan ada cermin. Dan di sini saya menggunakan sendok sayur sebagai pengganti cermin cembung dan cermin cekung. Apa itu cahaya? Cahaya adalah bentuk energi berupa gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata, sehingga memungkinkan manusia melihat benda di sekitarnya. Cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan menembus benda bening. Sumber cahaya dapat berasal dari alam, seperti matahari maupun benda buatan seperti lampu. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan saat melewati medium yang berbeda, dapat menembus benda bening, dan dapat diuraikan menjadi berbagai warna seperti pelangi, dan dapat diserap oleh benda sehingga menghasilkan energi panas. Berikut adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti ini. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Perhatikan jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut, dan diperoleh hasil bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Artinya, apabila sudut datang adalah 45 derajat, maka sudut pantulnya juga 45 derajat. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya, letakkan sebuah benda, dalam hal ini adalah lilin, di depan cermin datar, dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin. Seperti geser ke kanan, ke kiri, ke belakang, dan ke depan. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar bersifat tegak, maya, dan sama besar dengan bendanya, dan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sifat tersebut terjadi karena permukaan cermin datar memantulkan cahaya secara teratur sehingga bayangan tampak jelas. Dan percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Perhatikan jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Dan diperoleh hasil bahwa bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan lebih kecil daripada benda. Karena semakin jauh jarak benda dari cermin, maka jarak bayangan menjadi semakin kecil. Kemudian percobaan selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Perhatikan jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Dan diperoleh hasil bahwa bayangan yang terbentuk dapat bersifat maya maupun nyata tergantung pada posisi benda terhadap titik fokus cermin. Berdasarkan hasil pengamatan, bayangan terlihat lebih besar daripada bendanya. Saat benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangannya tampak tegak dan diperbesar. Namun, ketika benda dijauhkan dari cermin, bayangan dapat berubah menjadi nyata dan dapat ditangkap oleh layar. Selanjutnya, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Dan diperoleh hasil apabila jarak benda adalah 5 cm, maka jarak bayangannya adalah 8 cm. Apabila jarak benda 8 cm, maka jarak bayangannya adalah 5 cm. Artinya, semakin besar jarak benda terhadap cermin, maka posisi bayangan akan berubah semakin kecil.
Kesimpulannya, cahaya dapat merambat lurus dan dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan. Cermin datar, cembung, dan cekung membentuk bayangan dengan sifat yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing cermin. Praktikum kedua, percobaan lensa cembung. Tujuan praktikum yaitu menentukan jarak titik api lensa cembung dan menentukan kekuatan lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada lensa cembung, ada lilin, ada mistar, dan ada layar. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan cahaya, sehingga sinar-sinar sejajar yang melewati lensa akan dibiaskan menuju satu titik yang disebut titik fokus. Karena sifatnya tersebut, lensa cembung banyak digunakan pada alat optik seperti kaca pembesar, kamera, mikroskop, dan mata manusia. Langkah percobaan, susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Kemudian nyalakanlah sumber cahaya atau lilin, aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Kemudian ukurlah jarak benda dan jarak bayangan, dan ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Pertama, jarak benda 5 cm dengan jarak bayangan 4 cm. Kedua, jarak benda 10 cm dengan jarak bayangan 9 cm. Ketiga, jarak benda 15 cm dengan jarak bayangan 15 cm. Keempat, jarak benda 20 cm dan jarak bayangan 21 cm. Dan yang terakhir, jarak benda 25 cm dengan jarak bayangan 24 cm. Dan dari hasil percobaan, pada jarak 15 cm, bayangan terlihat paling jelas dibandingkan percobaan sebelumnya, dan ukuran bayangan hampir sama dengan ukuran benda. Dan pada percobaan keempat, dengan jarak 20 cm dengan jarak bayangan 21 cm, bayangan tampak nyata dan terbalik, kemudian bayangan terlihat sedikit lebih besar. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa perubahan jarak benda mempengaruhi jarak bayangan yang terbentuk. Ketika jarak benda diperbesar, posisi bayangan juga mengalami perubahan. Pada beberapa percobaan, bayangan tampak nyata, terbalik, dan dapat ditangkap oleh layar. Kesimpulannya, lensa cembung dapat membentuk bayangan nyata dan terbalik. Jarak benda mempengaruhi letak bayangan, dan bayangan paling jelas diperoleh saat posisi benda, lensa, dan layar diatur dengan tepat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya sesuai dengan teori. Dan praktikum yang ketiga yaitu percobaan bintik buta. Tujuan praktikum mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta, dan menentukan jarak benda yang Anda lihat yang bayangannya tepat mengenai bintik buta. Adapun alat dan bahan yang akan dibutuhkan yaitu ada gambar A dan B, ada penggaris, ada tabel pengamatan, dan alat tulis. Mata merupakan salah satu alat indera yang berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya sehingga manusia dapat melihat benda di sekitarnya. Cahaya yang masuk ke mata akan dibiaskan oleh kornea dan lensa. Kemudian bayangan benda jatuh pada retina. Dan bintik buta atau blind spot adalah bagian retina tempat keluarnya saraf optik yang tidak memiliki sel penerima cahaya. Karena itu, benda tidak akan terlihat jika bayangannya jatuh tepat di daerah ini. Langkah percobaan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu gambar A dan penggaris. Kemudian, tutup mata kiri Anda dengan jari-jari tangan, dan peganglah gambar A dengan jarak lebih kurang 60 cm dari mata Anda. Pusatkan pandangan mata kanan pada tanda positif. Selanjutnya, secara perlahan-lahan dekatkan gambar tersebut ke bagian muka dengan pandangan mata kanan tetap terfokus pada tanda plus tersebut. Amati pada jarak berapa dari mata tanda bundaran hitam pada gambar tersebut tidak tampak dalam pandangan mata. Lalu catat hasilnya pada tabel pengamatan. Hasil menunjukkan pada jarak 3 cm tanda bundaran hitam tidak terlihat sama sekali oleh mata kanan saya. Percobaan kedua, kita siapkan gambar B dan penggaris. Langkah percobaan sama seperti sebelumnya, yaitu tutup mata kiri dengan jari tangan dan dengan mata kanan pandanglah tanda positif secara tajam. Jarak gambar mulai dengan 60 cm dari mata Anda, dan perlahan-lahan dekatkanlah gambar ke arah muka kita sementara pandangan kita tetap tertuju pada tanda positif.
Amati pada jarak berapa dari mata, garis pendek tampak menghilang dari pandangan. Dari pandangan saya, garis pendek mulai menghilang dari jarak 5 cm. Dari hasil percobaan kedua, garis pendek masih tampak jelas pada jarak 60 cm. Namun, ketika jarak diperkecil menjadi 20 cm dan 10 cm, garis pendek semakin buram. Pada jarak 5 cm, garis pendek hampir tidak tampak dan terlihat menyatu dengan garis panjang. Hal ini terjadi karena bayangan garis pendek jatuh pada daerah bintik buta sehingga mata tidak dapat melihat bagian tersebut. Otak kemudian melengkapi bagian yang hilang sehingga kedua garis tampak tersambung menjadi satu. Kesimpulannya, praktikum menunjukkan adanya bintik buta pada retina yang tidak dapat menangkap cahaya. Ketika bayangan benda jatuh pada daerah tersebut, benda tampak hilang atau tidak lengkap, dan otak membantu melengkapi informasi visual yang hilang.